Hello guys, back to my channel di Mutiara Bisnis Channel. Oke guys, bahasan hari ini kita akan membuat desain aquascape. Saat ini aquascape merupakan salah satu hobi yang sedang lagi naik daun ya guys. Banyak penggemar yang suka mengenai aquascape. Mereka membuat konsep mengenai aquascape itu, misalnya konsep natural, konsep pegunungan, konsep hutan air alami, terus kemudian mereka pepohonan, kemudian bonsai, macam-macam ya. Ini untuk punya saya sendiri, saya membuat konsep pegunungan yang hijau. Ini tank saya, ukuran lebarnya 18 cm, panjangnya 43 cm, dan tingginya 32 cm. Kenapa kok ukurannya bisa dibilang kurang enak didengar? Karena saya menyesuaikan dengan ruang yang ada. Kebetulan ini adalah jendela ya, saya mengukur hanya ukuran jendela. Kemudian saya paskan buat hiburan, ini di kamar saya kebetulan. Nah, tapi di sisi lain tank seukuran ini sudah enak kok dilihat. Nah, konsep aquascape yang saya lakukan ini baru pertama ya guys, kelas informasi, ini baru pertama saya membuat. Terus konsepnya konsep alami, kita pakai pegunungan, menggunakan batunya, kita menggunakan batu karang yang sudah mati. Kemudian seperti umumnya yang paling dasar yaitu kurang lebih saya pakai 5-6 cm. Yang paling dasar yaitu power glue atau batu kosong yang kita gunakan sebagai rumah bakteri. Kemudian kita tabur bakteri, kemudian di atasnya itu kita beri pupuk dasar. Nah, teman-teman harus tahu bahwa pemberian pupuk dasar tidak perlu terlalu banyak. Karena apa? Jika terlalu banyak akan membuat air menjadi keruh. Hal ini karena pupuk dasar itu kan organik ya rata-rata. Ketika kita tuangkan, itu akan menjadi tanah dan cenderung menjadi keruh. Nah, kemudian atasnya itu saya berikan pasir malang. Pasir malangnya kita beri pasir malang yang butiran gradasi kecil ya. Itu kira-kira ketebalan kurang lebih 4 cm. Nah, untuk bakteri yang kita berikan tidak usah terlalu banyak ya teman-teman. Untuk kita taburkan itu kira-kira seperti kita menaburkan bedak gitu aja, tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga tidak bagus. Nah, kemudian di sini untuk batunya, saya ulangi lagi, batunya saya memakai batu karang yang sudah mati atau karang yang sudah tidak aktif ya ini. Nah, kemudian yang perlu kita cermati teman-teman ya, yang pertama untuk tanaman. Untuk ukuran tank segini, tanaman yang bisa kita gunakan yaitu saya suka memakai buce. Bucenya ada yang buce velvet, ini seperti daun pandan. Kemudian nah, bisa dilihat buce velvetnya. Kemudian saya pakai mossnya ada banyak di belakang. Kemudian ini buce yang mini dan buce yang agak besar. Kemudian di sini saya juga pakai anubias. Nah, ini anubias mini juga ada di belakangnya. Ini juga anubias. Di sana juga anubias. Nah, kemudian belakangnya itu ganggang. Ganggang ini saya gunakan sebagai rumah udang, biar udang tidak stres, tidak mudah mati.
ternyata ganggang sangat efektif ya teman-teman. Udang-udang suka, nah seperti itu, suka berada di ganggang ini untuk mencari makan, bahkan banyak yang bertelur di sini. Nah, kita bahas untuk biotanya, kita bahas pertama dari udang. Udang di sini saya memakai udang warna merah atau udang red, kemudian udang kuning, kemudian udang biru. Ada yang red cherry ya, seperti ini. Nah, itu dimakan itu udang red cherry. Kemudian untuk ikan dasarnya, untuk ikan pembersih sisa-sisa makanan yang di dalam batu, saya pakai ikan polylot. Ini seperti ini, kayak ular bentuknya. Di sini saya kasih 4 ekor ikan polylot. Nah, kemudian untuk ikan di bebatuannya saya kasih ini. Nah, ini teman-teman, saya lupa namanya ini kenapa. Yang jelas ikannya hitam, ada total warnanya ya. Kemudian ada siput, ini adalah siput tanduk ya. Nah, ini siput tanduk. Siput tanduk dan udang itu memiliki manfaat yang sama sebetulnya, yaitu dia sebagai pembersih. Untuk ukuran tank seperti ini, udangnya bisa kita kasih kurang lebih 50 ekor udang ya. Karena 50 ekor udang itu kalau sudah sembunyi tidak kelihatan ya. Tapi yang penting teman-teman harus tahu, untuk perawatan tanaman dan udang ini teman-teman harus rajin ya, memberikan nutrisi. Kalau saya pakai cacing beku, kemudian untuk airnya saya ganti tiap 3 hari sekali, hanya ingat, hanya 1/4 jumlah air ya, keseluruhan ya, 1/4-nya saja. Nah, ikan yang saya maksud tadi seperti ini teman-teman, ini bisa kita lihat di bawah anubias ada ikan hitam. Nah, dia lari. Terus ini polylotnya. Nah, kemudian ikan-ikannya di sini yang saya ketahui saja yang akan kita bahas, ini ada blue electric, kemudian ini ada serpai tetra, kemudian ini ada neon tetra, ada neon kardinal, kemudian di sini ada ikan gupi, saya lupa namanya, ini dari teman saya, dikasih peternaknya seperti ini. Gupinya unik, saya juga baru lihat ini gupinya. Kemudian ini apa ya namanya, saya lupa juga ini namanya. Nah, yang perlu kalian ketahui, untuk tank seukuran ini tidak perlu dikasih ikan yang banyak. Artinya ikan pokok kelihatan bagus sudah, jangan terlalu banyak. Karena apa? Ukuran tank kecil jika terlalu banyak akan membuat tanaman-tanaman ini tidak subur, akan berwarna keruh karena efek dari kotoran ikan yang menumpuk. Secukupnya saja. Terus untuk makannya, saya di sini sama sekali tidak memakai fur atau sentrat, saya hanya memakai cacing beku. Filternya saya pakai filter seperti ini. Ini yang saya modifikasi sendiri dengan selangnya. Ikan-ikan di sini kelihatannya sangat nyaman, bisa dilihat dari ukuran neonnya yang dulunya hanya sebesar sapu lidi, sekarang sudah segini, bisa dibandingkan dengan serpai tetranya seperti itu. Nah, udangnya juga banyak yang sudah beranak. Kemarin saya ada yang biru, ada yang kuning, bahkan ada yang hijau anakannya. Mungkin perkawinan silang di sini. Kemudian untuk mengatasi alga yang sering jadi hambatan untuk aquascape itu kan alga. Alga bisa alga hijau rambut, bisa alga hitam. Yang terpenting yaitu intensitas cahaya jangan terlalu banyak. Jadi teman-teman kalau malam itu tanknya bisa dimatikan.
Tapi ingat, ikan neon juga ikan yang mudah stres, jangan langsung dimatikan begitu saja. Ikan neon harus dilatih ya sebelumnya. Mungkin awalnya sering dimatikan, jangan langsung satu malam penuh kita matikan, nanti ikan neonnya malah lompat bahkan mati nanti. Perlu perlakuan ya. Coba kita lihat, kita dekatkan ganggangnya. Ini banyak, di belakang ini banyak udang. Ini kolilotnya, ikan kolilot yang agak besar, teman-teman bisa lihat. Ini sangat efektif ya, mengambil sisa-sisa makanan yang ada di bawah batu. Dia sangat eksplosif teman-teman, tapi tidak menyebabkan kotor dia. Ada 4 untuk kolilotnya. Udang biru, serpai. Nah ini neon kardinal, merahnya sampai ke belakang. Bisa dilihat, aquascape ini ternyata enak kita lihat ya teman-teman. Kalau di kamar bisa jadikan hiburan. Untuk keong-keongnya sedang mencari makan di belakang. Ini blue elektrik ini yang selalu kelihatan menyala ini. Kemarin sebetulnya ada 2 blue elektriknya. Saya pakai blue elektrik ini, blue elektrik Slayer sama blue elektrik yang Jerman, tapi blue elektrik Jermannya mati ya teman-teman, kira-kira tarung sama yang ini. Makanya saya pakai satu saja blue elektriknya. Nah, kalau untuk udang tuh biasanya makannya timun, tapi kalau di sini tidak saya kasih timun sama sekali. Dia makan kadang cacing, dia suka. Kemudian mungkin ganggang-ganggang yang mati di sini, karena ketika saya kuras itu kira-kira 1/4 atau mungkin lebih, saya biasanya selalu menyemprot ganggang-ganggang itu. Seperti yang banyak tumbuh itu sudah mati dia. Kemarin untuk banyak ini, kemudian saya semprot dengan alga elang itu. Nah, bisa dilihat polilotnya kayak ular, dia eksplosif tapi tidak kotor teman-teman. Dia suka makan cacing beku ya, bisa dilihat ini namanya ikan kolilot. Tidak besar ini ukurannya, bisa dibandingkan dengan jari saya segini. Ini gupi, saya lupa namanya gupi apa itu, dari teman saya kemarin ini. Dia punya slayer di atas dan bawah ini. Nah itu yang hitam, bisa kita lihat. Ini ikan apa ya namanya, saya tidak hafal teman-teman. Nah, inilah aquascape saya yang baru pertama kali mendesain, pemula juga. Mungkin teman-teman punya konsep lain bisa komen. Ini sebagai ilustrasi saja punya saya sebagai pemula. Kemudian di atasnya saya kasih tanaman sirih gading, hanya saja dia belum adaptasi maksimal, masih ada daun yang menguning. Nah, seperti ini teman-teman bisa saksikan. Inilah desain aquascape pemula yang saya lakukan ya. Mungkin lain kali saya akan mengupas mengenai ikan neon ya. Ternyata memang sedikit ribet untuk memelihara ikan neon. Oke, teman-teman bisa saksikan ya aquascape kami. Selamat mencoba. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen, tapi jangan lupa like, subscribe, dan selalu ikuti Mutiara Bisnis Channel. Oke, terima kasih guys.